Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Konselor Jaksana dalam ulasan mengenal layanan BK pada Satuan Pendidikan SMP sesuai dengan Permendikbud 111 tahun 2014 tentang layanan BK di tingkat pendidikan dasar. Nah, ini adalah sebuah bagan yang menggambarkan tentang posisi bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Bahwa layanan bimbingan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di sekolah. Pemahaman karakteristik peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama layanan bimbingan konseling di sekolah, terutama di SMP ya. Sebagai subjek layanan, peserta didik atau konseling menjadi dasar pertimbangan guru bimbingan konseling atau konselor dalam merancang serta melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada komponen program dalam bimbingan konseling, ada 4 komponen program. Yang pertama yaitu komponen program layanan dasar, kemudian yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, ketiga layanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Apa itu layanan dasar? Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Adapun tujuannya yaitu agar siswa memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau perangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dan yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua tentang layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Adapun tujuannya adalah untuk membantu konseling agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, dan pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman tujuan dan rencana yang telah dirumuskan. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseling yang membutuhkan bantuan segera atau membutuhkan penyelesaian segera atau bersifat darurat, boleh dikatakan demikian. Tujuannya adalah membantu siswa atau peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera. Kemudian dukungan sistem. Dukungan sistem adalah layanan bimbingan yang ditujukan untuk guru bimbingan konseling itu sendiri dan pendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun tujuannya adalah bahwa dukungan sistem ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada konselor
atau guru bimbingan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ini adalah alokasi waktu atau komposisi alokasi waktu untuk setiap komponen program dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kalau dilihat dari komposisinya, maka layanan dasar ini adalah layanan yang membutuhkan porsi alokasi waktu paling besar, yaitu sebanyak 35-45%. Nah, sedangkan yang paling kecil yaitu dukungan sistem antara 10-15%. Adapun layanan peminatan ada 15% dan layanan responsif 25%. Empat, bidang bimbingan yaitu bidang pengembangan kehidupan pribadi, bidang pengembangan kehidupan sosial, bidang pengembangan kehidupan belajar, dan bidang pengembangan karir siswa. Bimbingan pribadi atau bidang bimbingan pribadi yaitu proses pemberian bantuan dari guru BK kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dirinya. Adapun tujuan bimbingan pribadi, 1. Memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. 3. Menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Yang keempat, mencapai keselarasan perkembangan antara cipta rasa karsa. Kelima, mencapai kematangan kedewasaan. Dan yang keenam, mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal. Bimbingan sosial, suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik dan untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keselarasan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Tujuannya agar siswa berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, serta mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
Tujuan bimbingan belajar: siswa menyadari potensi diri, aspek belajar, dan memahami berbagai hambatan dalam belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya, dan memiliki kesiapan menghadapi ujian. Bimbingan karir: proses pemberian bantuan dari guru BK kepada siswa untuk mengalami pertumbuhan atau perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang kehidupannya secara rasional dan realistis. Tujuan bimbingan karir antara lain memiliki pemahaman dari kemampuan, minat, kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja, informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Dan ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. 4. Memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Adapun itu tadi adalah tentang tujuan bimbingan karir. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip ke-1, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua siswa, bukan hanya siswa yang bermasalah saja, tapi untuk semua siswa dan tidak boleh diskriminatif. Yang kedua, prinsip kedua, bimbingan konseling sebagai proses individuasi. Setiap peserta didik bersifat unik sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Yang keempat, bimbingan konseling merupakan upaya bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Keenam, bimbingan konseling berlangsung dalam setting adegan berbagai kehidupan. Yang ketujuh, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Dan ke-8, BK dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. 9. BK bersifat fleksibel, adaptif, serta berkelanjutan. Ke-10, BK diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. 11. Program BK disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseling. Dan 12. Program BK dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Fungsi bimbingan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi fasilitasi. Yang ketiga, fungsi pencegahan. Yang keempat, penyaluran. Yang kelima, fungsi adaptasi. Dan keenam, fungsi pencegahan. Ketujuh, fungsi perbaikan dan penyembuhan. Yang ke-8, fungsi pemeliharaan. Ke-9, fungsi pengembangan. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, yaitu membantu peserta didik berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Itu adalah fungsi-fungsi layanan BK. Sekarang adalah asas-asas layanan bimbingan konseling.
yang paling utama dan pertama adalah asas kerahasiaan. Artinya, pembicaraan antara klien dan konselor itu tidak boleh bocor atas alasan apapun, kecuali kepada pihak-pihak yang berkompeten. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas kesukarelawan peserta didik atau konseling mengikuti layanan yang diperlukan. Selanjutnya, asas keterbukaan, yaitu layanan guru bimbingan konseling yang bersifat terbuka, tidak berpura-pura dan memberikan atau menerima informasi. Asas keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling kepada peserta didik yang memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak. Yang selanjutnya, kelima, asas kemandirian, yaitu asas layanan BK yang merujuk pada tujuan agar peserta didik atau konseling mampu mengambil keputusan pribadi sosial belajar karir secara mandiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu layanan konselor atau guru BK dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. Kemudian ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas layanan bimbingan dan konseling yang berkembang, berkelanjutan, dan memandang tentang hakikat manusia. Yang kedelapan, asas layanan konselor atau guru bimbingan konseling yang terpadu antara tujuan dan konseling, tujuan bimbingan konseling dengan tujuan pendidikan. Yang kesembilan, asas keharmonisan ya. Yang kesepuluh, asas keahlian, yaitu layanan bimbingan konseling dilaksanakan oleh ahli yang kompeten ya. Selanjutnya, ke-11 adalah asas tutpuri handayani, yaitu asas kesuritaoladanan dari seorang konselor. Demikian paparan kami tentang layanan BK sesuai dengan Permendikbud 111 tahun 2015. Sampai bertemu kembali di part yang kedua, masih ada lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.